Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Manggede Dharma Putra Sadia. Kali ini akan menjelaskan kasus esai dari audit yang dilaksanakan pada UAS. Di sini informasi tercantum yaitu ada daftar umur piutang, cuplikan neraca dan laba rugi, rangkuman konfirmasi piutang, hasil wawancara dari manajemen, dan observasi fisik sediaan. Dan beberapa ada informasi lainnya yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama yaitu audit program. Langkah awal yang harus dilakukan audit yaitu dengan melakukan prosedur awal. Yang pertama yaitu dengan mengecek laporan keuangan klien untuk neraca dan laba rugi apakah sudah lengkap dan benar. Di sini kita bisa ngecek di sheet laporan keuangan. Ini hasil dari kerja audit, di mana materialitasnya di sini sudah tersedia, yaitu piutang usaha pada tahun 2007 yaitu 65 juta, dan pada tahun 2008 yaitu 95 juta, dengan materialitas yaitu 475.000 yang didapat dari pada tahun 2008 dikalikan 0,5%. Selanjutnya untuk CKP nya materialitasnya yaitu 160.000. Untuk sediaan kertasnya saya dapat yaitu 525.000. Penjualannya 2.750.000 untuk materialitasnya. Di sini juga terdapat informasi yaitu asumsi saldo piutang usaha adalah sebesar 5% dari total aset, dimana setelah saya hitung hasilnya yang dari tahun 2007 65 juta dibagi dengan 5%, sehingga mendapatkan total aset yaitu sebesar 1.300.000.000. Setelah itu kita menghitung lagi untuk materialitasnya. Ini yang dari 1,3 M itu dikalikan 0,5%, sehingga materialitasnya menjadi 6.500.000. Oke, kembali ke audit program. Yang kedua yaitu kita ngecek audit piutangnya, berada di sheet piutang. Nah, di sini informasi terdapat 3 klien yaitu merah, putih, dan biru. Di sini yang belum jatuh tempo untuk merah 25 juta, untuk yang biru 20 juta. Ini yang piutang untuk 30 harinya yaitu 20 juta, dan 90 harinya, lebih dari 90 harinya yaitu 20 juta, sehingga saldonya menjadi 65 juta. Di sini ada temuan yaitu di dalam setoran dalam perjalanan yaitu sebesar 20 juta, dimana kita melakukan penyesuaian yaitu CKP pada beban kerugian piutang yaitu sebesar 20 juta dengan menjurnal balik CKP dikarenakan piutang dibayar oleh merah. Di sini hasil wawancara dari manajemen juga menunjukkan telatan tapi selalu bayar, dan dikonfirmasi merah tidak setuju, menyatakan saldonya utangnya sebesar 45 juta. Dan
sini kita memberikan catatan, yaitu terdapat setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta sehingga saldo sudah sesuai dengan konfirmasi. Untuk putih juga di sini terdapat penghapusan piutang yaitu sebesar 10 juta dikarenakan perbedaan saldo konfirmasi sebesar 20 juta dan customer yang sudah tidak dapat dihubungi lagi dengan aging di atas 90 hari. Jadi kita menjurnal dengan jurnal yaitu CKP pada piutang usaha sebesar 10 juta. Hasil wawancara dari manajemennya juga putih tidak dapat dihubungi lagi, dan rangkuman dari konfirmasi piutangnya putih tidak menjawab konfirmasi karena tidak catatan untuk auditor yaitu karena tidak dapat dihubungi, AR seharusnya akun receivable seharusnya sudah dihapuskan. Untuk biru di sini hasil wawancara dari manajemen selalu bayar tepat waktu dan rangkuman konfirmasi piutangnya setuju. Di sini sudah sesuai dengan keterangan manajemen dengan aging piutang. Untuk saldo di neraca juga sudah sesuai, di mana piutang sebesar 95 juta dan hasil saldo setelah itu 65 juta. Di sini juga terdapat informasi lain yaitu lakukan prosedur audit yang diperlukan, beri memo jika perlu. Standar CKP auditor adalah 10% untuk lebih dari 30 hari, 50% untuk lebih dari 60 hari, dan 100% untuk lebih dari 90 hari. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan menjumlah dari seluruh total lebih dari 30 hari, seluruh total dari lebih 60 hari, dan seluruh total dari 90 hari dikalikan persen yang sebelumnya, sehingga mendapatkan saldo sebesar 32 juta untuk CKP. Di sini juga sudah sesuai untuk di neracanya. Kembali ke program audit. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita akan mengaudit persediaan dengan melakukan cek fisik persediaan, melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan. Kita bisa lanjut ke sheet persediaan. Nah, di sini hasil kertas kerja saya yaitu ada dua jenis kertas, yaitu putih dan buram, dimana kertas putih ini terdapat 100 roll dengan kos sebesar 500.000, dijumlah menjadi 50 juta. Di sini ada dua penyesuaian yang saya buat. Itu yang pertama untuk kertas lembab basah, di mana informasi yang disediakan yaitu hasil observasi fisik sediaan menyatakan bahwa 10% sediaan kertas putih lembab basah. Hal ini terjadi setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kita menghitung di mana informasinya 10% dari sediaan yaitu sebesar 10 roll, dan menjadi sisanya yaitu 90 roll. Sehingga kalau dijumlah
90 roll dikalikan 500.000 untuk costnya menjadi 45 juta. Di sini ada perbedaannya, yaitu sebesar 5 juta, dimana kita menyesuaikan yaitu beban persediaan pada kertas sediaan sebesar 5 juta. Berbeda dari kertas putih, untuk kertas buram di sini diketahui kertas buram memiliki 200 roll dengan cost 275.000, sehingga dijumlah menjadi 55 juta. Untuk informasi yang diketahui adalah 20 roll sediaan kertas buram nilai pasarnya tinggal 15% dari nilai costnya. Nah, di sini kita langsung mencatat total dari costnya sisa 15%, sehingga mendapatkan 41.250 dengan unit rollnya yaitu 20, sehingga di total menjadi 825.000. Sini setelah kita hitung kembali, terdapat 180 yang masih nilai pasar yang tetap dikalikan costnya yang 275 ditambah dengan hasil nilai pasar yang tersisa 15% tadi menjadi 50.325.000. Di sini terdapat perbedaan yang sebelumnya 55 juta dikurangi 50.325.000 menjadi 4.675.000, sehingga kami membuat penyesuaian yaitu beban persediaan terhadap kertas sediaan pada kertas sediaan, yaitu sebesar 4.675.000. Selanjutnya di sini saya mendapat temuan, yaitu terdapat setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta di rekening koran. Nah, sehingga kita menyesuaikan juga bahwa mencatat setoran dalam perjalanan atas pembayaran piutang merah dengan jurnal yaitu bank pada piutang usaha yaitu sebesar 20 juta. Sehingga setelah diaudit, di sini saya menambahkan akun yaitu bank 20 juta untuk piutang usaha setelah diaudit menjadi 65 juta. Untuk CKP-nya menjadi 62 juta. Untuk sediaan kertas menurun dari 105 juta menjadi 95.325.000. Untuk penjualan masih tetap 550 juta. Untuk beban kerugian piutangnya minus 20 juta. Untuk beban persediaannya sebesar 9.675.000. Berikut catatan dari total adjustmentnya yang
bisa dilihat di sheet adjustment. Untuk prosedur analitisnya, kami menghitung dengan menggunakan akun receivable turnover, yaitu dengan menghitung ini jumlah penjualan dibagi dengan rata-rata dari tahun milik klien dan milik audit dibagi 2. Bisa dilihat kembali ke laporan keuangan di 19. Ya, tuh. Untuk prosedur analisis yang ini 19. Ya, menghitung dari jumlah penjualan untuk perauditnya dengan 2017. Di sini bedanya di antara sini sama sini, dan ini penjumlahannya nanti dibagi 2 untuk piutang usahanya. Nah, setelah menghitung ini, lalu dibagikan untuk per hari ini ya, itu 365, sehingga mendapatkan 53 hari untuk catatan kliennya, dan setelah diaudit menjadi 43 hari. Nah, analisis ini yaitu rata-rata per audit membutuhkan sekitar 43 hari untuk menagih utangnya. Indikasi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menagih piutang lebih cepat. Seperti itu. Untuk kurang jelas bisa kembali ke soal. Di sini yang diminta juga ada opini yang saya ajukan, yaitu manajemen menolak semua rekomendasi penyesuaian, maka opini yang saya berikan adalah opini tidak wajar, karena total dari penyesuaian yang direkomendasi sejumlah 59.675.000 lebih besar dibandingkan materialitas sebesar 6,6.500.000 dari total aset. Di sini juga kami menyediakan hasil konfirmasi untuk klien. Contoh aja ya, seperti ini, dimana ada catatan yang harus dikembalikan lagi kepada auditor. Untuk merah itu akun payable-nya sebesar 65 juta, untuk putih yaitu 10 juta, dan untuk biru yaitu sebesar 20 juta. Di sini juga saya membuat surat representasi manajemen, mana ada nomor surat, tanggal surat, untuk siapa yang dituju. Kami mengasumsikan ini dengan PT UAS. Dan
menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun dan disajikan telah disiapkan dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada tanggal laporan dan hasil operasi perusahaan untuk periode berakhir pada tanggal tersebut. Untuk yang kedua ada kepatuhan terhadap peraturan. Untuk yang ketiga ada kejadian atau keadaan yang material. Untuk yang keempat aset dan liabilitas, di mana semua aset dan liabilitas yang tercatat dalam laporan keuangan adalah sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak ada aset yang disembunyikan atau liabilitas yang tidak tercatat. Kelima ada kebijakan akuntansi. Yang kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dan keenam, untuk selengkapnya ada perubahan dalam organisasi. Di sini ada paragraf penutup. Di sini juga saya telah menyiapkan manajemen letter, ada tanggal penomoran surat kepada manajemen PT UAS, dengan paragraf pembuka yaitu dengan melakukan persediaan atas laporan keuangan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk PT UAS tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2008, serta telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal sekian. Di sini yang berisikan rekomendasi dari penyesuaian sebelumnya. Diakhiri dengan paragraf penutup dan tanda tangan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, atau ada masukan, saya sangat terima kasih apabila ada masukan, dan saya ucapkan terima kasih.